rencana kita semua untuk memperbaiki. Jadi intinya memperbaiki, berfokus kepada pelayanan kebutuhan kesehatan utama pada masyarakat. Yang selama ini berjalan BPJS Kesehatan, kami juga menjadi bagian yang mensosialisasikan tentang BPJS Kesehatan ini. Kalau saya datang ke daerah-daerah dan bercerita tentang BPJS Kesehatan, walaupun masih banyak yang menggerutu tentang tarif dan lain-lain, tapi mereka juga terperangah bahwa BPJS Kesehatan itu menggelontorkan 7 triliun untuk penyakit jantung, 3 triliun untuk penyakit kanker, 10 triliun yang tidak kelihatan. Kalau saya sampai ke tadi pertanyaan Bu Neti, bagaimana sebenarnya upaya kita ini memperbaiki perilaku sehat Indonesia. Sehingga saya bilang ke kawan-kawan masyarakat kami itu, kita tidak bicara tentang ring yang dipasang di jantung, tapi kita bicara ring yang kita pakai di cincin, di jari kita. Yang dipakai di jantung itu, yang tersembunyi di banyak jantung itu 7 triliun tagihannya gitu loh. Gimana kita melihat secara kasat mata uang 10 triliun itu, dan ini sudah menjadi kejadian yang sebenarnya. Dan itu sudah dengan gotong royong, dengan banyak cerita kita sampaikan kepada masyarakat. Hari ini kita bicara tentang KRIS. KRIS ini sudah kita bahas berkali-kali, bahkan di FGD. Yang menjadi kekhawatiran kami selalu waktu. Kapan sih sebaiknya dilaksanakan? Tapi kalau FGD jawabannya, kita punya rumah sakit vertikal, kita bisa desak, kita bisa. Tapi hari ini kalau saya lihat timelinenya, piloting dimulai 1 September. Ada perluasan sampai 1 Desember. Monef lagi di Januari 2023. Padahal PP-nya mengamanatkan implementasi KRIS 1 Januari 2023. Kalau di ruangan ini banyak sekali harapan dan banyak sekali ide, maka saya yang termasuk ini minta ditinjau kembali. Apa benar sih ini perlu secepat itu? Apakah siap? Jangan sampai KRIS ini membuat gaduh baru. Kalau gaduh baru tuh orang caci maki lagi BPJS, dirubah-rubah, tapi begini aja malah ada yang kecewa, seharusnya saya bayar kelas yang lebih tinggi dengan kenyamanan yang lebih dan lain-lain. Artinya timeline kita ini sudah tidak cocok dengan PP. Ini harus ditinjau kembali nih. Kami berjalan ke rumah sakit besar di Indonesia, dan mereka menyatakan sebagian besar, walaupun tadi laporannya semua siap, semua mau, semua bisa, tapi yang kami temui tidak seperti itu. Belum siap, seharusnya diundur sedikit, beri kami waktu, ini perlu investasi, memperbaiki ruangan, dan lain-lain. Ditinjau kembali PP ini, toh bisa kita meninjau kembali. Itulah gunanya pilot project. Kita pelajari dulu, laporkan yang sebenarnya kepada atasan masing-masing. Wahai Bapak Presiden, ternyata ini belum bisa untuk Januari 2023. Kapan bisanya? Hadir hari ini kawan-kawan dari RS Vertikal yang menjadi lokus uji coba KRIS. Dulu ini 5 Bu Alia ya, ada Karyadi. Kemana Karyadi nggak ada hari ini? Cuma ada RSUP Dr. Tajudin, Makassar, Johannes Lemina Ambon, kemudian Surakarta, kemudian Rifai Abdullah Palembang. Terima kasih sudah hadir. Ketua saya sangat berharap para rumah sakit vertikal yang menjadi lokus uji coba ini bercerita yang sebenarnya tentang KRIS yang sudah diuji cobakan ke mereka gitu loh. Siap enggak sebenarnya? Jawab dengan jujur. Jawab dengan alasan yang
bisa dipertanggungjawabkan. Bukan proyeksi yang mereka inginkan, tapi kenyataan yang kita bisa lakukan. Kalau enggak, maka kris ini akan membuat masalah baru. Saya tidak ingin rencana-rencana baik menjadi berita buruk. Kalau rencana baik, beritanya harus baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan pembenahan dulu sebaiknya. Pembenahan dulu terhadap persoalan utama terhadap layanan kesehatan. Tarif inasi bijis ini sudah dibahas sejak pertama saya ada di Komisi 9. Mau ada kris, mau ada 10 kelas rawat inap bermacam-macam, mau ada yang istimewa lainnya. Ketika tarif ini tidak kita benahi, maka dia menjadi duri dalam daging. Tetap aja membuat sakit. Mau menjadi apa aja lah judul-judul baru yang kita berikan kepada rakyat kita tentang pelayanan kesehatan. Tapi ketika hal-hal mendasar belum kita selesaikan, maka sama aja. Pindah judul, ganti casing. Isinya tetap menyakitkan. Nah, apa kita nggak bergerak dari sini dulu? Yang bertahun-tahun nggak naik. Masyarakat menikmati BPJS, tapi yang menerima tarif terus-terusan mengeluh. Karena memang pantang mengeluh nggak naik-naik. Nah, gimana caranya yang dari masukan dari kawan-kawan terkait kebijakan kris ini, walaupun kecil-kecil saya coba baca. Tarif inasi bijis, kepastian waktu, ini tadi timeline kita tadi itu 2 terbawa. Kemudian apa yang 3 terbawa itu nggak kebaca kalau di sini. Nah, maksud saya yang carut marut, yang selalu menjadi masalah, yang memberatkan dalam urusan pelayanan kesehatan ini kita perbaiki pada kesempatan pertama. Ayolah, semua berada di dalam pengelolaan kesehatan. Semua orang kita dengar, masyarakat kita dengar, tapi tarif kita nggak mau tahu. Ayolah, mana para ahli yang bijaksana dan dewasa itu memutuskan sesuatu juga dengan bijaksana dan dewasa. Sehingga nggak ada senang di situ, sakit di sini. Kalau bisa di sana senang, di sini senang, kayak pramuka gitu loh. Di mana-mana hatiku senang. Ini memerlukan kepiawaian dari para ahli untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi ini yang ingin kami tanyakan. Ketua kami sangat berharap kawan-kawan dari rumah sakit vertikal yang menjadi lokus uji coba berbicara pada forum ini dan menceritakan yang sebenarnya. Kalau bisa secepat-cepatnya ikut PP, maka sebutkan alasannya. Kalau tidak bisa, untuk itulah Anda dijadikan lokus uji coba. Jadi jangan bohong. Untuk itulah Anda dilakukan uji coba. Kejujuran dari para lokus ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya. Tapi kalau asal Bapak senang, maka nanti hasilnya seperti ini lagi. Ayolah, ceritakan yang sebenarnya, karena kami tidak bisa menyentuh bapak-bapak dan ibu-ibu rumah sakit ini secara mendalam. Kami cuma dapat menerima laporan-laporan itu seperti rapat-rapat hari ini. Tolong ceritakan kepada kami sejauh mana ini sudah berjalan dan kapan waktu yang paling bijaksana ini dilakukan. Apakah bisa serentak dilakukan di seluruh Indonesia? Atau dipilah-pilah mana yang sudah siap, mana yang belum? Atau kebijakan lain yang membuat kris ini menjadi rencana baik dan berhasil baik. Demikian Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hairul Mukhtar ada mau disampaikan? Kami persilakan. Alhamdulillah.